Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Sadaqallahul azim. Departemen Agama menerjemahkan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Hasbi As-Siddiqi menerjemahkan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengamati. Hamka menerjemahkan sesungguhnya Tuhanmu tetap di tempat pengawasan. Mahmud Yunus menerjemahkan sesungguhnya Tuhanmu selalu mengintip atau mengawasi perbuatanmu. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat yang ke-14. Bapak Ibu yang kita muliakan, salah satu dari hikmah Ramadan adalah kita merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa Ramadan ini ada rahasianya. Ya, dia asya muli. Puasamu itu untukku. Dia berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka dari itu ciri-ciri orang berpuasa sebenarnya tidak ada. Umpamanya bibirnya pecah-pecah, itu bukan puasa, itu mungkin sariawan gitu. Atau lidahnya perih, itu mungkin adiknya sariawan, yaitu beradik kakak dia, ini sari langit mungkin. Tapi yang jelas lelah, letih, lemah, lesu, lunglai itu bukan ciri orang berpuasa. Karena banyak orang yang tidak berpuasa tapi lelah juga. Maka itu puasa adalah ibadah spesial gitu. Ya, hanya yang tahu bahwa kita berpuasa, satu Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga ya kita sendiri. Kalau seandainya kita siang hari ketika panas terik, lalu kita beruduk di masjid, buka keran masjid, ngadapnya ke dinding masjid, kemudian kita berkumur-kumur agak 4 kali, yang 2 kita masukkan ke dalam perut, yang 2 kita keluarkan, tidak ada yang protes, tidak ada yang tahu. Ya kan? Tapi karena kita sedang berpuasa, kita yakin ada Allah yang mengetahuinya, maka kita tidak mau melakukan itu. Inilah sesungguhnya rasa bahwa ada Allah yang mengawasi, ada rasa Allah yang mengamati, ada rasa Allah yang mengawas ya di tempatnya, yaitu dengan ilmunya. Adanya Allah yaitu mengintip semua perbuatan manusia. Jadi setiap gerak-gerik kita, setiap perilaku kita, setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, jangankan yang sudah kita lakukan, yang terlintas saja di benak, di hati kita, semuanya adalah dalam pengawasan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 235 Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruhu wa'lamu annallaha ghafurul halim. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Allah mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Yang kita sembunyikan di balik mata, di balik mulut, di balik pikiran kita. Semuanya adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu puasa adalah menimbulkan rasa dilihat, rasa ditonton, rasa diawasi, rasa diteliti, rasa diamati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kita muliakan, yang diselamatkan oleh Allah, dinaungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah nanti di akhirat, yang pada waktu itu tidak ada perlindungan, pada waktu itu tidak ada pertolongan, tidak ada di situ naungan, kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh-tujuhnya itu adalah berkaitan dengan keyakinan bahwa Allah mengawasinya keadaannya di dunia sekarang ini. Contoh, 1 golongan yang akan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat adalah al-imamu adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin tidak bisa adil kalau dia tidak beriman kepada Allah, kalau dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kadang-kadang mereka berbuat sekehendaknya saja karena merasa tidak ada yang mengawasinya. Fir'aun lepas kontrol karena kekuasaannya, karena dia merasa menjadi Tuhan. Siapa yang akan mengawasi Tuhan? Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Biasanya anak-anak muda lebih sukanya nongkrong, sukanya di kafe, kemudian berlarut-larut malam. Tapi dia ini tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang beribadah kepada Allah, yang berkeyakinan kepada Allah, seperti Ashabul Kahfi, yaitu pemuda yang berada di dalam goa. Itu muncul kalau ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang pria yang hatinya melekat kepada masjid. Ya, kadang-kadang mohon maaf, bukit ku daki, lautan ku seberangi, tapi masjid aku lewati. 5 kali sehari semalam terikat hatinya di masjid. Dia tinggalkan segala pekerjaannya, lalu dia menuju ke masjid. Itu bisa dilakukan kalau ada rasa diintip oleh Allah, rasa diawasi oleh Allah, dan rasa didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemunya karena Allah dan berpisahnya pun karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Allah lah yang menjadikan hubungan mereka karena mereka yakin Allah bersama mereka. Ini yang keempat. Yang kelima, seorang laki-laki sehat diajak berzina oleh wanita yang cantik, malahan posisinya lebih tinggi daripada laki-laki tersebut. Lalu laki-laki itu menolak karena takut kepada Allah. Karena ada perasaan dilihat, ada perasaan diintip oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita cantik. Bosnya lagi ngajak dia berbuat zina. Dia nolak karena takut kepada Allah. Tapi kalau yang ngajaknya nenek-nenek, orang miskin, ya wajarlah. Tapi dia menolak ajakan berzina itu. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itulah yang mendorong dia menolak berbuat maksiat. Yang keenam, orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat adalah seorang yang beramal, menyembunyikan amalnya seolah-olah ketika tangan kanannya beramal, tangan kirinya tidak tahu. Begitu dia menyembunyikan. Jadi dia yang tahu, Allah dan malaikatnya. Begitu dia yakin apapun yang dia lakukan tidak perlu orang lain tahu. Kenapa? Karena di situ ada Allah yang maha mengetahui. Ada Allah di situ yang mengintip, yang mengawasi segala amal ibadahnya. Dan dia yakin amalnya itu adalah untuk Allah. Yang ketujuh, yang terakhir adalah seorang yang berzikir kepada Allah di dalam kesendiriannya. Dia bangun malam, lalu dia mengingat Allah. Waktu itulah dia berdialog dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah. Karena dia merasa bersama Allah. Lalu keluarlah air matanya karena mengingat Allah.